3 minggu kemudian, hari penerimaan siswa baru telah berlalu. Kegiatan belajar mengajar akan dimulai hari ini. Syahira masuk ke sekolah SMA Putra Putri Bangsa. Sekolah yang sama dengan tempat Raja menuntut ilmu. Ia memilih sekolah itu karena tahu bahwa Danang mengajar di sana. Walaupun dia tidak bisa membuat Danang mencintainya, setidaknya dia bisa melihat wajahnya setiap hari. Aris dan Jihan juga masuk ke sekolah yang sama. Hanya saja, Jihan meminta izin selama 3 bulan ke depan. Pengobatannya berjalan lancar. Kanker tonsil yang dideritanya masih dalam tahap stadium dini. Pertumbuhannya tidak terlalu cepat, sehingga dia masih memiliki harapan sembuh total. Para siswa baru itu berbaris di lapangan upacara di halaman sekolah. Mereka sedang mendengarkan kepala sekolah yang memberikan sambutan kepada para siswa baru. 1 jam lamanya, para siswa baru itu diminta mencermati dan mengingat peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Selesai upacara, mereka mencari kelas mereka. Sebelum upacara, mereka sudah melihat papan pengumuman dan melihat di kelas mana mereka ditempatkan. Aris, Jihan, dan Syahira di kelas yang sama kali ini. Syahira merengut kesal saat tahu siapa yang menjadi wali kelasnya. Ratu yang sedang berusaha melupakan Raja, justru harus melihat adiknya Raja setiap hari. Melihat Syahira, membuat ia seakan melihat Raja. Perhatian anak-anak. Ratu berdiri di depan kelas untuk melakukan perkenalan. Hari ini, kita akan melakukan perkenalan dan pengenalan lingkungan sekolah. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dulu. Nama saya Ratu Kiana Hermawan, biasa dipanggil Ibu Ratu. Di sini, saya sebagai wali kelas 10 ini. Ibu akan panggil kalian satu persatu untuk maju dan memperkenalkan diri. Ratu memanggil nama berdasarkan abjad awal. Satu persatu, para siswa itu memperkenalkan diri. Sampai di abjad S, ia tertegun. Nama tengah Syahira itu seperti pernah didengarnya di suatu tempat. Ia menggelengkan kepalanya, itu pasti nama teman masa kecilku, gumam Ratu. Ia memanggil Syahira. Syahira Kiara Putri. Silakan perkenalkan dirimu. Syahira maju dan berdiri di depan kelas. Ia merapikan rambutnya sebelum mulai berbicara. Halo teman-teman. Nama saya Syahira Kiara Putri. Saya anak bungsu dari 3 bersaudara. Saya hobi melukis dan fotografi. Salam kenal semuanya, ucap Syahira. Ia kembali ke tempat duduknya. 3 bersaudara? Kenapa waktu itu Bu Haruna hanya bilang punya 2 orang anak? Ratu melamun memikirkan ucapan Syahira. Di dalam fotokopi kartu keluarga yang dikumpulkan di sekolah, Haruna memang memiliki 3 orang anak. Mengapa 1 anak yang lain itu tidak diakui olehnya? Ratu sedikit heran. Bu, panggil salah seorang siswa. Oh, maaf. Semua sudah memperkenalkan diri. Sekarang kita akan membahas secara lebih jelas tentang peraturan sekolah. Diharapkan semuanya bisa menerapkan peraturan itu mulai besok. Mengerti? Mengerti Bu, sahut mereka bersamaan. Hari ini, mereka pulang lebih awal. Sebelum jam istirahat, para siswa baru itu sudah dibubarkan. Kegiatan belajar mengajar sesungguhnya akan dimulai besok. Saat Syahira hendak menelepon sopirnya, Aris menghampiri gadis itu. Syahira menoleh. Ia melihat Aris berlari menghampirinya. Ia mengingat Aris adalah teman akrab Jihan. Ia pun tersenyum melihat pemuda itu. Kamu mau pulang kan? Boleh aku mengantarkanmu pulang? Tanya Aris. Boleh aja sih, tapi... Syahira takut ada yang salah paham. Tidak mau ya? Tidak apa-apa, aku tidak memaksa, ucap Aris. Boleh kok. Serius? Iya. Syahira menjawab dengan raut wajah cemberut. Aris memberikan helm cadangan yang selalu tergantung di besi jok bagian belakang. Setelah Syahira naik, Aris segera menyalakan mesin dan memacu motornya dengan kecepatan sedang. Remaja itu menepikan motornya di sebuah taman. Mereka duduk di bawah pohon sambil memesan 2 porsi siomay ikan. Aku yakin, siomay ini adalah biaya suap, ucap Syahira ambigu. Suap apa? Kamu menyogok aku dengan 1 porsi siomay karena ingin menanyakan Kak Jihan. Benar apa benar? Tanya Syahira berkelakar. Aris tersenyum malu-malu. Niatnya dapat terbaca dengan jelas oleh Syahira.
Ia tidak berniat menyogok gadis itu dengan seporsi siomay ikan, tapi mengenai ingin bertanya tentang Jihan, hal itu memang benar adanya. Bukan sebagai sogokan sih. Hanya tidak enak saja, kalau kita bicara tanpa makan dan minum. Rasanya terlalu tegang. Dengan begini kan kita bisa mengobrol santai, jawab Aris. Betul juga. Kebetulan juga aku sedang lapar, celoteh gadis itu dengan santai. Ia memang sangat mudah akrab dengan orang lain. Jadi, bagaimana kabar Jihan? Ini sudah sebulan. Apakah dia sudah sembuh? Menurut Papa saat menjenguk ke Singapura, katanya Kak Jihan sudah lebih baik. Kankernya masih stadium dini. Kemungkinan sembuh total sangat besar. Semoga saja, Kak Jihan segera sembuh. Mendengar jawaban Syahira, pemuda itu tersenyum bahagia. Ia sangat senang mendengar Jihan bisa sembuh total. Mereka bisa bersama-sama lagi. Melewati masa sekolah bersama Jihan, membuat Aris bahagia. Ia harap bisa segera bertemu gadis itu kembali. Papaku memintamu untuk segera memberi jawaban. Apa yang akan kamu katakan? Tanya Danang. Ratu menatap wajah tunangannya itu dengan bimbang. Ayah dari kedua belah pihak telah memaksa mereka untuk segera menikah. Namun, gadis itu masih belum siap untuk menikah dengan Danang. Tidak perlu menjawab. Aku sudah tahu jawabannya apa. Danang mengepalkan tangannya di belakang punggung. Ia menarik napas dalam-dalam. Aku akan mencari alasan untuk menjawab mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang, kita pulang, ucapnya sambil berlalu pergi lebih dulu. Ia menunggu di dalam mobil. Gadis itu masih duduk di ruangannya. Dulu, ia sangat yakin. Hatinya yakin, ia bisa menerima Danang menjadi suaminya walau tanpa cinta. Namun, kehadiran cinta lain di hatinya, membuat keyakinannya goyah. Ia tidak bisa menerima Danang untuk menjadi pendamping hidupnya. Ratu bangun dengan malas dan menyusul tunangannya. Di parkiran, mereka tidak tahu kalau ada kepala sekolah yang sedang berbicara dengan salah satu staf pengajar dan orang tua murid. Saat mobil hendak melaju, orang tua murid itu mendorong kepala sekolah. Danang tidak bisa tinggal diam. Ia menghentikan mobil dan keluar untuk membantu kepala sekolah. Ratu ikut turun dari mobil. Saya tidak mau tahu. Kalian sudah membuat anak saya dihukum di hari pertama. Saya akan tuntut kalian kalau terjadi apa-apa terhadap putra saya. Laki-laki itu melenggang pergi begitu saja setelah mendorong kepala sekolah. Tunggu, seru Ratu. Ia menahan laki-laki itu. Apalagi? Hah? Laki-laki itu memandang wajah Ratu dengan wajah merah padam. Beberapa siswa yang sedang di parkiran pun akhirnya menonton mereka. Suasana menjadi ramai karena suara laki-laki itu menggema saat berteriak kepada Ratu. Tanpa basa-basi lagi, sebuah tamparan mendarat mulus di pipi laki-laki itu. Rasa malu, marah, dan sakit hati, membuatnya mengutuk dalam hati. Tamparan ini akan aku balas berkali-kali lipat. Lihat saja. Ia pergi dan masuk ke mobilnya. Ratu menahannya dan menyuruh laki-laki itu untuk meminta maaf kepada kepala sekolah. Namun, laki-laki itu tidak melakukannya. Haruna melamun di kamar raja. Ia merindukan putranya yang baru 1 bulan tinggal di Korea. Sedang apa sayang? Haruna menoleh ke arah suara. Suaminya berdiri di depan pintu kamar raja yang terbuka. Tatapan Haruna begitu sendu. Wajah cantiknya itu terlihat pucat karena ia sedang demam. Raja sedang apa ya? Aku sangat merindukannya, jawab Haruna sambil memeluk jaket kulit berwarna hitam yang biasa dipakai raja saat mengendarai motor. Baru 1 bulan. Masih ada 35 bulan lagi. Apa kamu akan seperti ini terus? Ayolah sayang. Raja tidak sedang pergi berperang, dia sedang menuntut ilmu. Ia ingin mengejar cita-citanya dan seharusnya kita mendukungnya. Mama jangan seperti ini lagi, oke? Tristan mencoba membuat Haruna mengerti. Kamu harus istirahat sekarang. Jangan sampai sakitnya bertambah parah, ucap Tristan dengan khawatir. Haruna berbaring di kamar raja. Berharap rindunya pada putranya itu bisa hilang. Suaminya berkata benar, putranya sedang menuntut ilmu bukan pergi berperang. Ia tidak perlu terlalu khawatir dengan keadaannya di sana. Lagi pula, raja anak yang kuat dan bisa hidup mandiri. Ia yakin, putranya akan baik-baik saja.
Ratu pergi ke rumah sakit seorang diri dengan menggunakan taksi. Hari ini, ayahnya kembali masuk rumah sakit. Kebetulan, mobil Ratu juga mogok. Biasanya ia selalu pergi kemana-mana bersama Danang. Namun, hari ini Danang ada seminar guru olahraga di luar kota. Karena ia butuh mengambil baju untuk ganti, Ratu pulang ke rumah. Entah mengapa, hatinya gelisah saat melihat sang sopir taksi yang meliriknya dari kaca spion depan. Pandangannya berbeda dari tatapan orang baik-baik. Wajahnya jelas terlihat menyeringai. "Stop, Pak. Saya turun di sini." "Loh? Rumahnya kan masih jauh," jawab sopir taksi itu. Ratu semakin ketakutan karena sopir itu tahu tujuannya, padahal Ratu belum menyebutkan kemana ia akan pergi. Gadis itu berteriak meminta sopir itu untuk berhenti, ia bahkan menarik tangan sopir itu supaya melepaskan kemudi. Karena takut menabrak, sopir pun menginjak rem. Gadis itu segera turun saat mobil berhenti. Ia berlari dan berteriak meminta tolong. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan sepi yang entah di mana itu, Ratu tidak mengetahuinya. Ia dikejar oleh sopir taksi sampai di terowongan jembatan. Ratu gemetar saat melangkah masuk ke dalam terowongan. Remang-remang cahaya lampu membuat fobianya kambuh. Namun, ia harus tetap berlari atau sopir taksi itu akan menangkapnya. "Tolong! Tolong!" Ratu berteriak sambil berlari terseok-seok. Berkali-kali ia menoleh ke belakang untuk memastikan seberapa dekat sopir itu berlari mengejarnya. Di tengah-tengah terowongan, terlihat sebuah cahaya dari ujung terowongan di depan Ratu. Ia tersenyum, merasa ada kesempatan untuk selamat. Cahaya lampu itu ternyata berasal dari sebuah motor yang semakin lama semakin mendekat. Ratu berlari semakin kencang dan menghadang motor itu. "Ciit!" Suara rem yang diinjak mendadak itu menggema di dinding lorong terowongan. Wajah pengendara sepeda motor itu tidak terlihat karena dia memakai helm sport yang menutup seluruh wajah kecuali mata. "Hei! Kalau mau mati, mati saja sana. Jangan melibatkan aku," maki pengendara sepeda motor. Dari suaranya, ia adalah seorang pria muda, mungkin masih remaja SMA. "Tolong aku. Aku sedang dikejar penjahat. Aku mohon, tolong aku." Dengan suara gemetar ketakutan, Ratu memohon pertolongan. Namun, pemuda itu tidak bicara apa-apa. Gadis itu memegang tangan si pengendara sepeda motor dengan kuat sambil menoleh ke belakang. Sopir taksi itu semakin mendekat. Saat sudah berdiri 5 langkah di belakang Ratu, sopir itu berpura-pura. Ia bersandiwara di depan pemuda itu. "Dasar pelacur tidak tahu diri. Kau sudah menerima bayaran dan kau mau kabur begitu saja," teriak sopir taksi. Tidak benar. Aku bukan pelacur. Tolong aku." Ratu menarik tangan pemuda itu. Pemuda itu menepis tangan Ratu. "Aku tidak mau berurusan dengan wanita murahan seperti kamu." Pemuda itu menyalakan kembali motornya. Ia pergi meninggalkan Ratu yang sudah kelelahan berlari. "Tidak!" Teriakan Ratu begitu nyaring, menembus helm yang dipakai pemuda bersepeda motor itu. Saat pemuda itu melewati taksi yang sangat dikenalnya, ia pun membelokkan motornya ke semak-semak. Ia mengawasi dan ingin melihat apa yang terjadi. Sopir taksi itu keluar dari terowongan sambil menggendong gadis yang ditemuinya di terowongan tadi. Tangan dan kaki gadis itu terikat, mulutnya disumpal menggunakan kanebo. Pemuda itu terus mengawasi gerak-gerik sopir taksi. Saat sopir taksi itu sampai di samping pintu belakang, ia menurunkan Ratu dan membuka pintu mobil. "Tuanku sangat ingin bermain denganmu, gadis cantik. Seharusnya kau senang. Karena kau adalah wanita pertama yang sangat diinginkan tuanku, sampai menyuruhku menculikmu." Sopir taksi itu mendorong tubuh Ratu sampai terbaring. "Tuan? Menculik? Aku jadi penasaran." Pemuda itu mengikuti taksi yang membawa Ratu pergi. Taksi online dengan stiker bunga mawar di plat nomornya itu, jelas ia sangat mengenalnya. Namun, ia tidak mengerti apa yang sopir itu lakukan. Mengapa harus menculik seorang pelacur? Taksi itu masuk ke halaman sebuah rumah besar. Pemuda itu menghentikan motornya sedikit menjauh dari gerbang. Ia melompati pagar samping dan mengendap-endap mengikuti sopir yang membawa Ratu dalam gendongannya. Seorang laki-laki paruh baya dengan kumis tebal dan tato di lengannya itu membuat Ratu ketakutan.
Saat sopir taksi menurunkan gadis itu, pemuda yang mengikutinya bisa melihat dengan jelas siapa pria paruh baya yang berdiri di depan Ratu. "Papa!" Ratu mengenal pria paruh baya itu. 2 hari lalu, ia menampar pria paruh baya itu karena mendorong kepala sekolah yang bukan hanya seorang wanita, tapi juga orang yang lebih tua darinya. Buka sumpal di mulutnya, perintah pria itu. "Saya bertanya-tanya, siapa orang brengsek yang menculik seorang wanita seperti ini? Ternyata itu adalah Anda. Tidak merasa malu? Anakmu mungkin akan mengetahui kebejatan ayahnya," cibir Ratu. "Wanita itu, dia benar-benar berani. Berada di dalam bahaya, tapi masih bisa berkata seperti itu?" Pemuda itu masih mengawasi. Ia ingin tahu apa yang terjadi dengan sejelas-jelasnya. Ia merekamnya untuk bukti. "Kamu sangat berani melawanku. Malam ini, aku akan tunjukkan padamu bagaimana seharusnya bersikap padaku." Pria itu menangkuk dagu Ratu dan hendak mengecupnya. Plak! Ah! Tamparan keras membuat Ratu terhuyung ke belakang. "Berhenti!" Pemuda itu keluar dari persembunyiannya. Ia tidak membuka helmnya. Namun, pria paruh-baya itu mengenali pemuda yang berdiri di belakang Ratu. Pria itu tercengang melihat pemuda pengendara motor melihat apa yang dilakukannya. "Lain kali, aku akan melaporkan hal seperti ini." Pemuda itu membuka ikatan di tangan dan kaki Ratu. Ia lalu menarik tangan Ratu dan membawanya keluar dari gerbang. Penjaga gerbang segera membukakan pintu saat melihat pemuda itu melangkah keluar dari rumah. "Lepaskan aku!" Ratu berteriak dan menarik tangannya dengan kuat. Namun, pemuda itu mencekalnya lebih kuat. "Diam! Ikut denganku dan jangan banyak protes!" Pemuda itu melepaskan tangan Ratu, tangannya terbebas dan ia menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Ratu berlari secepat yang ia bisa. "Merepotkan!" "Cih!" decak pemuda itu. Ia memacu motornya dan mengejar Ratu. Tenaga gadis itu sudah hampir habis terkuras. Ia terjatuh dan kakinya terluka. "Hei, aku menyelamatkan kamu dan kau. Kau malah melarikan diri," gerutu pemuda itu. "Kamu pikir aku bodoh, hah? Mereka diam saat melihatmu. Mungkin saja itu karena kamulah bos mereka. Aku meminta tolong padamu dan kau sengaja menolak, lalu bersikap seperti seorang pahlawan." Ratu berdiri dengan susah payah. Ia meringis merasakan perih. Mereka saling menatap dengan pandangan yang sama-sama tajamnya.